total kereta yang kita punya ini 16 rangkaian kereta. Jadi satu rangkaian itu 6, jadi total 96 kereta. Nanti kita akan beroperasi dengan 96 kereta atau 16 rangkaian itu. Dan dengan headway pada rush hour itu 5 menit dan pada normal hour itu 10 menit. Operasi kita mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Saya kira yang paling penting yang ditawarkan oleh MRT itu adalah reliability, kehandalan, kepastian. Seperti yang kita lihat pada testing hari ini ya. Jadi kereta itu persis berangkat misalnya jam 14.02 ya dari Bundaran HI, jam 14.32 dia sampai di Lebak Bulus ya. Dan setiap stasiun sudah pasti. Nah, ini akan memberikan kepastian kepada penumpang, kepada masyarakat tahu jam berapa dia berangkat dan jam berapa dia tiba ke tujuan. Nah, ini dan kemudian ada budaya baru yang ditawarkan dengan kepastian itu nggak usah terlalu ngantri karena 5 menit lagi ada kereta gitu. Nah, keteraturan ini yang sedang kita tawarkan, kepastian ini yang sedang kita tawarkan karena ada bawah tanah yang tidak terganggu dengan transportasi yang lain dan kedua ada sistem otomatis yang bisa memastikan bahwa kereta berangkat mulai dari titiknya dengan tepat dan tiba dengan tepat waktu. Kereta ini jelas ya, pertama kali kita menggunakan yang namanya Communication Based Train Control, di mana pengoperasian kereta dioperasikan secara otomatis, Automatic Train Operation ya. Tanpa masinis, fungsi masinis itu hanya pada keadaan emergency, di mana kereta harus dilakukan secara manual dan menutup pintu. Jadi itu teknologi yang terbaru. Kalau dari sisi konstruksi, saya kira kita tahu Indonesia belum punya teknologi underground untuk metro dan kita mulai. Dan ini akan kita ekspansi sampai ke utara. Jadi kita akan segera mulai jalur fase 2 ke utara juga dengan teknologi underground. Kalau tiketing ini sebenarnya yang kita mau tawarkan ini kemudahan bertransportasi, kenyamanan bertransportasi, keamanan bertransportasi ya. Yang kita sedang set ini adalah distance fare ya, jadi by jarak 8.500 rupiah per 10 km ya. Yang menurut saya itu adalah sesuatu yang dalam jangkauan masyarakat ya, karena itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar yang lain. Ini murah, kan kita sesuaikan dengan willingness to pay, kerelaan membayar dari masyarakat ya. Nah, apa yang sedang kita lakukan sekarang adalah integrasi prosesnya. Jadi setelah MRT beroperasi, pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan electronic fare collection. Jadi akan ada satu sistem tiket di mana ada integrasi antara MRT dengan Transjakarta, dengan LRT. Ya, mudah-mudahan pada penghujung tahun ini kita sudah mendapatkan satu sistem di mana masyarakat menggunakan satu tiket dengan satu bundling price ya. Jadi naik Transjakarta, naik MRT itu punya satu harga. MRT baru, semua sistemnya baru ya, dan ini kesempatan untuk berubah ya. Masyarakat punya budaya baru, budaya antri ya, budaya tepat waktu ya. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bagaimana memelihara ya, budaya memelihara kereta yang ada. Sistem yang kita siapkan ini adalah sustainable maintenance ya. Jadi prosesnya ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga kereta ini akan tertata. Kereta baru punya masa waktu yang 40 sampai 50 tahun ya. Dan ini harus bisa dipelihara. Termasuk nanti masyarakat harus bisa ikut memelihara kereta ini supaya kelihatannya bisa tetap terawat dan beroperasi dalam jangka panjang. Ya, Beijing itu kan mulai tahun 69. Tahun ini dia punya sudah sedikit 600 dan di 2021 target mereka 1000 km. Jakarta kita harus akselerasi, nggak bisa dengan kecepatan linear. Oleh sebab itu utara selatan ini harus segera selesai ya. Kita harus lanjut. Timur barat itu paling lambat harus dimulai tahun depan. Ya, dan loop line itu sekitar 200 km juga harus segera dimulai. Dan integrasi dengan seluruh sistem kereta yang lain itu sudah harus mulai bisa dibangun. Nah, saya optimis kalau misalnya kita bisa bangun 300 km by 2030, maka dengan sistematis persoalan-persoalan kemacetan di Jakarta ini bisa kita atasi. Karena yang paling penting kalau Anda lihat pengalaman kota di dunia, dukungan public transport itu adalah sistem urban rail. Jadi kereta dalam kota itu yang akan sangat membantu bagaimana mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya ditugaskan ketika pertama kali jadi di rute MRT Jakarta untuk menangani soal pembebasan lahan. Memang tanggung jawab formalnya itu ada di pemerintah, tapi waktu itu karena MRT Jakarta yang berkepentingan kita turun ke bawah ya. Kita bicara langsung dengan masyarakat, pendekatan dari hati ke hati
Dan ternyata memang masyarakat sebenarnya semuanya mendukung adanya sistem transportasi publik seperti ini ada di Jakarta. Persoalannya adalah mungkin ada hal-hal yang terkait harga yang belum pas, ada misalnya persoalan-persoalan keluarga bahwa lahan itu tidak dimiliki oleh satu orang, tapi oleh keluarga. Nah, ini kan harus kita fasilitasi. Jadi kita minta kebijakan khusus pemerintah. Waktu itu didukung betul oleh Menteri Agraria, kemudian Gubernur DKI waktu itu memberikan kepemimpinannya sehingga kita bisa selesaikan pembebasan lahan itu dengan baik. Seluruh lahan itu kita bisa bebaskan dengan baik. Kalau kita lihat seluruh, jadi mulai dari Lebak Bulus tadi, itu kan tadinya lapangan bola dan banyak ditinggalin oleh masyarakat gitu. Ya. Ada sertifikatnya itu lahan pemerintah, tapi ternyata masyarakat di situ sudah tinggal turun-temurun di situ. Kan harus gimana tuh? Mereka bayar pajak juga di situ. Nah itu kan complicated. Di Fatmawati begitu, di Cipete begitu, di Haji Nawi lebih-lebih lagi, di Blok A seperti itu, di Sisingamangaraja seperti itu. Nah itu yang waktu itu ya kita coba betul-betul selesaikan di tahun-tahun awal dan kemudian ketika persoalan lahan itu bisa kita selesaikan baru pekerjaan konstruksi ini bisa kita akselerasi. Kalau dia belum selesai kan kita pasti nggak bisa bangun entrance, nggak bisa. Sekarang ini semua sudah bisa kita selesaikan. Makanya sekarang kita bisa pastikan Maret 2019 itu akan bisa beroperasi. Kita mulai dengan target 65.000 orang per hari. Jadi ketika Maret itu target kami itu sekitar 65.000. Kemudian kita integrasinya mulai kita lakukan ya, perbaikan-perbaikan tentu kita lihat improve-nya seperti apa dan harapan saya di akhir tahun itu bisa mencapai 130.000. Nah, ini memang yang kita mau jadikan model membangun. Memang selalu persyaratannya adalah jangan terlambat ya. Jangan delay. Kita lihat pengalaman membangun pekerjaan-pekerjaan ini selalu risikonya karena bawah tanah. Banyak hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Pembebasan tanah, banyak hal-hal yang tidak bisa prediksi. Oleh sebab itu yang antisipasi yang saya lakukan untuk fase kedua itu adalah mulai tahun ini juga sebelum kita mulai konstruksi fase kedua, tanah itu kita bebaskan. Seluruh lahan sudah kita identifikasi dan mulai kita proses negosiasi dengan masyarakat, diskusi dengan masyarakat untuk pembebasan lahan. Sehingga ketika konstruksi mulai bergerak, tidak ada lagi masalah tanah. Kalau MRT utara selatan ya 25 km itu harus jadi. Kemudian timur barat segmen Jakarta 31 km juga harus jadi dari Kalideres ke Ujung Menteng. Kemudian segmen luarnya dari Cikarang sampai ke Balaraja total 87 km harus jadi. Kemudian yang berikutnya loop line baik yang di circle di dalam maupun circle di luar juga itu harus jadi. Jadi saya hitung sekitar 300 km tahun 2030 kalau kita ingin betul-betul menyelesaikan persoalan kemacetan Jakarta ini secara terintegrasi, didukung dengan berbagai moda-moda transportasi yang lainnya. Infrastruktur memang itu selalu akan menjadi kewajiban pemerintah karena cost for building infrastructure itu return-nya kan cukup lama. Tapi kalau untuk menjalankan kereta, di situ kan bisnisnya udah mulai ada di rolling stock-nya ya. Kemudian pemberikan kesempatan untuk pengelolaan stasiun, kawasan destinasi station itu bisa dikerjasamakan dengan swasta. Jadi ada upaya untuk pelibatan swasta lebih besar dalam pembangunan ini. Dan itu belajar dari negara-negara lain, begitu kita bisa bangun line yang pertama, line kedua itu, line berikutnya itu harus bisa dilakukan secara paralel ya. Karena yang susah itu membangun yang pertama, bangun berikutnya biasanya biasanya lebih mudah. 25 sampai ke sana plus 16, jadi sekitar 38 triliun utara selatan. Kemudian yang kita bangun 31 km kita butuh kira-kira investasi sekitar 50 triliun untuk yang ini. Jadi yang baru kita hitung yang utara selatan dan timur barat. Ya. Yang loop line belum? Loop line belum, karena pertama harus didudukkan dulu loop line-nya jalurnya yang mana gitu. Tapi untuk skala kota seperti Jakarta, saya bilang tadi itu berdasarkan pengalaman kita lihat Hong Kong sekitar 200 sekian kilometer, Singapura hampir mencapai 300 kilometer, Beijing 600 kilometer, bahkan mau 1000 kilometer, Shanghai juga mau 1000 kilometer. Jadi size untuk Jakarta itu 300 kilometer minimal kita dapat utara selatan timur barat loop line ya, itu bisa kita jangkau upaya panjang sampai 2030.